Kita masuk ke chapter 13, yaitu tentang konsep inheritance atau pewarisan, masih bersama tutorial pemrograman berorientasi objek (PBO) dengan Java. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam apa sih itu inheritance, ya, bagaimana konsep inheritance, kemudian manfaatnya apa ya atau tujuannya apa kita menerapkan konsep inheritance ini. Di sini saya akan memberikan sebuah studi kasus dulu yang nanti sekiranya akan menjadi latar belakang ya apa manfaat dari konsep inheritance ini. Jadi di sini saya akan berikan sebuah kasus ya tentang proyeknya misalkan terkait dengan sistem informasi akademik. Jadi di sini misalkan kita diminta untuk membuat kelas ya dengan nama pegawai ya. Kita tahu bahwa pegawai ini merupakan bagian dari sebuah sistem informasi akademik yang ada di sebuah perguruan tinggi ya. Ada pegawai di sini. Nah, kemudian di sini untuk kelas pegawai itu terdapat 3 buah atribut, misalkan kita buat yang sederhana saja. Misalkan ada kode pegawai, kemudian namanya, nama pegawainya dan juga golongannya, ya. Nah, kemudian di dalam kelas pegawai itu kita nanti akan mencoba membuat metode ya, sebuah metode yaitu misalkan hitung gaji pokok ya. Jadi ini untuk menghitung gaji pokok si pegawai itu. Misalkan di sini ditetapkan di dalam perguruan tinggi tersebut misalkan semua gaji pokok pegawai ya, semua gaji pokok dari pegawai yang ada dalam perguruan tinggi tersebut misalkan digaji sama semua yaitu 2 juta per bulan misalkan saja. Itu untuk metode hitung gaji pokok yang ada di dalam kelas pegawai. Nah, kemudian misalkan berikutnya di dalam sistem informasi akademik itu juga ada misalkan dosen ya. Kita tahu bahwa dosen ini merupakan bagian dari pegawai ya, bagian dari pegawai. Jadi pegawai itu biasanya ada 2 jenis di dalam sebuah institusi perguruan tinggi, yaitu yang tenaga pendidik atau dosen dan juga tenaga kependidikan atau biasanya disebut dengan staf ya, pegawai staf dari sebuah perguruan tinggi. Nah, misalkan di sini kita diminta membuat kelas dosen. Nah, di dalam kelas dosen ini atribut-atributnya itu sama seperti pegawai karena dosen itu juga pegawai maka juga akan memiliki kode pegawai, nama pegawai dan golongan pegawai itu plus satu lagi atribut yaitu NIDN. Ini adalah nomor induk dosen nasional. Ini khusus dimiliki oleh pegawai yang statusnya adalah dosen saja, ya. Nah, kemudian karena dosen ini juga pegawai, maka nanti di dalam kelas dosen ini juga ada metode hitung gaji pokok, ya. Yang gaji pokoknya nanti juga sama yaitu 2 juta per bulan itu, ya. Itu. Nah, kemudian selain itu, ya, di dalam kelas dosen nanti juga ada metode yaitu hitung tunjangan. Jadi hitung tunjangan di sini adalah khusus diberikan oleh dosen saja. Jadi selain gaji pokok itu ada tunjangannya, ya, yaitu 1 juta per bulan untuk setiap dosen. Ya, jadi semua dosen mendapat tunjangan yang sama yaitu 1 juta rupiah per bulan. Nah, kita akan mencoba membuat program Java dari kasus yang kita berikan di sini. Baik, sekarang kita akan melihat ya struktur kelas dari dosen dan pegawai tersebut. Nah, di sini kita akan mencoba membuat kelas pegawai terlebih dahulu, ya. Dari studi kasus yang tadi kita berikan di awal, bahwa di dalam kelas pegawai itu nanti ada 3 buah atribut ya, yaitu kode pegawai. Di sini misalkan kita beri tipe data misalkan string, kemudian nama pegawai itu juga string dan golongannya. Golongan pegawai ini juga string. Nah, kemudian di dalam kelas pegawai itu kita buat metode namanya hitung gaji pokok ya, yaitu gaji pokoknya sebesar 2 juta rupiah di sini ya. Kemudian nanti kita return di sini kita buat metode yang non void ya. Yang tipe datanya adalah long integer seperti itu. Nah, kemudian selain kelas pegawai kita juga membuat kelas dosen ya.
kita tahu bahwa kelas dosen itu dia merupakan pegawai juga. Maka sesuai dengan studi kasus tadi, maka di dalam kelas dosen itu juga ada kode pegawai, kemudian nama pegawai, kemudian golongan pegawai, plus satu lagi yang ini khusus dimiliki oleh dosen, yaitu adanya NIDN. Di sini misalkan saya beri tipe data string, ya. Berikutnya untuk metode, ya, karena dosen itu juga pegawai, maka nanti juga berhak mendapat gaji pokok. Nah, gaji pokoknya di sini sama seperti pegawai tadi secara umum, yaitu 2 juta rupiah. Di sini kita buat metode yang sama seperti yang di pegawai tadi, yaitu hitung gaji pokok. Ya. Terus kemudian dari kasus tadi, kita membuat metode yaitu hitung tunjangan, yang ini khusus diberikan untuk dosen saja, ya, hitung tunjangan. Misalkan besarnya tunjangan yaitu 1 juta rupiah. Maka di sini kita buat seperti ini, ya. Baik. Nah, di sini kita lihat, ya, apabila kita perhatikan bahwa struktur dari pegawai itu, ya, itu sebagian atribut dan metodenya itu juga dimiliki oleh dosen juga, ya. Maka di sini apabila kita lihat, ya, 3 atribut ini dan juga metode ini itu juga dimiliki oleh pegawai. Maka di sini ketika kita menuliskan atribut yang sama seperti ini dan juga metode yang sama seperti ini tadi di dalam kelas pegawai, maka ini dapat kita lihat kita pandang sebagai sesuatu yang redundant, ya. Karena kita nulis berulang-ulang kode yang sama seperti itu. Ya. Nah, maka di sini di dalam PBO hal seperti ini, redundancy seperti ini, itu nanti kita bisa hilangkan, yaitu dengan menerapkan konsep inheritance seperti itu, ya. Sehingga nanti kita tidak perlu menulis ulang seperti ini, ya. Kita tidak perlu kopas, ya. Kita kopas dari sebuah kelas kemudian kita paste ke kelas lain. Kalau misalkan seperti itu, nanti itu akan menimbulkan kerepotan, ya. Kerepotan. Nah, misalkan nanti ternyata suatu saat besarnya gaji pokok ini misalkan naik semua, maka kalau misalkan Anda memiliki beberapa jenis pegawai, maka Anda harus kopas nilai ini, Anda harus mengubah semua metode hitung gaji pokok, ya, di setiap kelas yang ada perhitungan gaji pokoknya. Ini tentu tidak efisien. Nah, maka nanti di sini kita perlu menggunakan, ya, atau memanfaatkan teknik inheritance itu, ya. Baik, ini merupakan latar belakang yang menjadi alasan mengapa kita perlu tahu, ya, salah satu fitur dari PBO ini yaitu fitur inheritance. Nah, apa itu inheritance? Kita akan bahas selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk ke apa itu definisi inheritance, ya, atau pewarisan. Bahwa inheritance atau pewarisan itu merupakan salah satu fitur di dalam PBO yang memungkinkan kita dapat membuat kelas yang baru. Ya, kelas baru nanti di sini kita sebut dengan subkelas, ya, atau child class atau kelas anak lah seperti itu. Di mana kelas baru ini dia memiliki sifat atau karakteristik yang secara umum sama dengan kelas yang lainnya. Nah, kelas yang lain di sini kita beri nama misalkan superclass, ya, atau parent class atau kelas orang tua seperti itu, ya. Nah, konsep ini mengadopsi dari apa yang terjadi di sekitar kita, ya. Misalkan ada seorang bapak dia memiliki misalkan karakteristik rambutnya keriting misalkan. Kemudian dia juga memiliki kemampuan jago coding misalkan seperti itu. Maka anaknya, ya, anak dari si bapak tadi kemungkinan dia juga memiliki sifat yang sama seperti bapaknya tadi. Jadi misalkan bapaknya rambutnya keriting, anaknya juga bisa memiliki sifat yang sama, yaitu rambutnya sama-sama keriting. Atau si anak juga memiliki kemampuan coding sama seperti bapaknya, seperti itu, ya. Nah, ini diadopsi di dalam konsep PBO. Nah, kemudian di dalam subkelas atau child class atau kelas anak itu kita bisa tambahkan karakteristik lain. Karakteristik lain di sini maksudnya bisa atribut atau bisa metode yang tidak dimiliki oleh superkelasnya, ya. Nah, ini juga
mengadopsi dari keseharian kita. Jadi misalkan, bapaknya tadi misalkan rambutnya keriting, dia jago coding. Nah, anaknya bisa jadi rambutnya keriting juga, kemudian anaknya juga bisa coding. Nah, anaknya juga memiliki kemampuan misalkan si anaknya itu dia bisa, networking misalkan seperti itu. Maka networking itu ada di dalam karakteristik anak, ya. Di mana karakteristik itu dia tidak dimiliki oleh bapaknya, seperti atau parent-nya atau orang tuanya. Nah, ini juga, diadopsi dalam konsep inheritance di dalam PBO. Nah, kemudian bagaimana cara kita, menyatakan sebuah subkelas atau mendeklarasikan sebuah subkelas? Maka di sini nanti, kita tambahkan keyword namanya extends ya, ketika kita mendefinisikan kelas itu. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, kemudian, sifat dari inheritance itu, yang pertama bahwa, sebuah superclass ya, sebuah, parent class atau kelas orang tua, itu dia bisa mewariskan, karakteristiknya ke beberapa subkelas ya, atau beberapa subkelas itu bisa dibentuk dari sebuah superkelas. Jadi seorang bapak dia bisa memiliki beberapa anak, seperti itu, ya. Nah, kemudian, sebaliknya, sebuah subkelas itu hanya memiliki sebuah superkelas saja, ya. Jadi seorang anak dia hanya memiliki satu, parent class saja atau superkelas saja, ya. Nah, kemudian, ini contohnya, contoh ilustrasi dari konsep inheritance itu. Jadi misalkan di sini ada kelas A ya, dia bertindak sebagai superkelas atau kelas, parent class ya, atau kelas orang tua. Dia bisa memiliki beberapa, subkelas. Misalkan di sini adalah kelas B, kelas C, dan kelas D. Tetapi, sebuah subkelas itu dia hanya memiliki satu parent class saja, ya. C ini parent class-nya adalah A, D parent class-nya adalah kelas A, seperti itu, atau superkelasnya ya. Nah, kemudian contoh yang lainnya misalkan seperti ini. Di sini, kelas A ya, dia merupakan superkelas dari, subkelas B. Nah, bagi C ya, bagi C di sini sebagai subkelas, B-nya dia sebagai parent class-nya, seperti itu. Kemudian C di sini dia sebagai superkelas dari kelas D, dan seterusnya. Nanti kelas D nanti bisa juga diturunkan ke kelas E misalkan, kelas E diturunkan ke kelas F dan seterusnya, ya. Ini beberapa model dari, konsep inheritance ini, ya. Nah, nanti kita akan mencoba, kalau ini secara ilustrasi, secara diagram ya, nanti kita akan mencoba mengilustrasikan dalam bentuk, coding di dalam Java. Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan, konsep inheritance itu di dalam Java. Nanti kita akan mencoba membuat coding dari dua ilustrasi atau dua model dari, contoh inheritance yang tadi kita, bahas. Misalkan di sini saya mempunyai sebuah kelas namanya kelas A ya, kelas A seperti ini. Di sini misalkan kelas A ini memiliki, memiliki satu buah atribut, misalkan my atribut misalkan ya, seperti ini. Ya, kemudian juga memiliki satu buah metode, misalkan my method 1, atau misalkan di sini my atribut 1 ya, misalkan seperti ini ya. Nah, di sini my method 1 dia hanya mencetak, hello misalkan seperti itu. Nah, kemudian kelas A ini nanti dia bisa bertindak atau berlaku sebagai superkelas, di mana nanti kita bisa membuat kelas B yang memiliki karakteristik, yang sama dengan kelas A, ya. Di sini kita mencoba membuat kelas B, ya. Nah, kalau kita ingin mendeklarasikan bahwa kelas B ini dia merupakan subkelas dari kelas A, maka di sini kita cukup tambahkan kata kunci yaitu extends dari siapa? Superkelasnya siapa? Yaitu A. Nah, seperti itu. Nah, hanya dengan perintah extend seperti ini, maka nanti setiap objek yang, merupakan kelas dari kelas B ini otomatis dia akan memiliki karakteristik ya, entah atribut, entah metode yang sama seperti halnya di dalam,
struktur yang ada di dalam kelas A-nya. Kita lihat ya. Kita lihat di sini, misalkan kita buat objek dari kelas B, ya, misalkan di sini B kecil, objeknya B kecil, new B, ya. Maka nanti B ini nanti ketika kita lihat, nah di sini muncul my atribut 1. Berarti di sini objek B itu dia bisa memiliki atribut bernama my atribut 1 sekaligus nama metodenya yaitu my method 1. Ya, maka nanti kita bisa gunakan seperti ini, kita bisa assign dengan sebuah nilai. Kemudian nanti kita juga bisa panggil my method 1 seperti itu. Meskipun tadi di sini kita tidak mendefinisikan atribut dan metode apa-apa. Ya. Nah, kemudian tadi di teori juga dikatakan bahwa di dalam subclass itu kita bisa tambahkan atribut maupun metode yang tidak dimiliki oleh parent class-nya. Maka ini kita juga bisa tambahkan di sini, misalkan atributnya yaitu my atribut 2 misalkan. Nah, tadi kita lihat di my atribut 2 itu tidak ada di kelas A ya, tidak ada di kelas A. Maka ini kita bisa tambahkan di sini atribut baru yang tidak dimiliki oleh parent class-nya. Demikian juga untuk metodenya. Ini juga tidak maksudnya kita bisa membuat metode yang tidak ada di dalam parent class-nya. Misalkan my method 2 seperti ini. Nah, misalkan dia hanya mencetak hello Java misalkan seperti itu. Ini juga bisa ya. Nah, kemudian kita bisa membuat tadi di ilustrasi pertama kelas A ini dia memiliki 3 child class ya atau 3 subclass yaitu B, C dan D. Maka ini kita bisa membuat kelas lagi yang baru ya new class C ya. Ya, misalkan di sini dia mengextend dari kelas A juga. Maka sekarang B dan C itu merupakan subclass dari kelas A. Ya. Demikian juga nanti kalau kita bikin kelas lagi yang baru yaitu kelas D. Nah, kelas D ini nanti juga kita bisa jadikan subclass dari kelas A seperti ini. Oke, seperti itu. Ya. Itu apa namanya? Gambaran atau menerapkan inheritance dari model yang pertama tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dari model yang kedua tadi, contoh yang kedua yaitu kelas A, dia memiliki subclass yaitu B. B menjadi dia memiliki subclass C. C menjadi subclass dari C, dia punya subclass yaitu kelas D. Maka ini juga sama. A di sini ya. Kemudian B-nya mengextend A, berarti B-nya adalah subclass dari A. Kemudian C, ya, C-nya misalkan dia merupakan subclass dari B, maka di sini C-nya adalah extends B seperti ini, ya. Kemudian D di sini dia sebagai subclass dari kelas C, nah seperti itu. Ya. Nah, berarti di sini sebuah kelas itu dia bisa diturunkan sampai menjadi subkelas keberapa dia tidak ada masalah ya, tidak ada batasan sampai nanti suatu saat pada suatu keadaan di mana kita bisa menghentikan supaya sebuah kelas itu tidak bisa diturunkan lagi menjadi kelas yang baru. Nah, nanti ada caranya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara untuk melakukan seperti itu. Ya. Baik, sekarang kita kembali ke teori. Ya, setelah kita tahu bahwa cara untuk menjadikan sebuah kelas itu menjadi subkelas dari superkelas tertentu, maka tadi kita bisa menggunakan perintah extends ya, tambahan keyword extends. Nah, sekarang kita bahas sifat berikutnya. Nah, tadi kita juga sudah mencontohkan bahwa sebuah kelas nanti dia bisa diturunkan menjadi subkelas lagi yang baru. Demikian terusnya tadi seperti model atau ilustrasi yang kedua tadi ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana supaya kita menjadikan sebuah kelas itu tidak bisa lagi memiliki subkelas ya atau istilah saya yaitu dikebiri kelasnya ya supaya dia tidak bisa memiliki subkelas lagi atau tidak bisa memiliki child class lagi. Nah, maka di sini cara mengebiri sebuah kelas supaya dia tidak bisa dibuat subkelasnya, kita cukup menambahkan modifier namanya final ya, final sini. Nah, nanti kita lihat contohnya, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya
ada kasus di mana sebuah superclass itu dia memiliki konstruktor. Ya, nanti bagaimana cara kita mendefinisikan atau mendeklarasikan sebuah subclass di mana superclass-nya itu dia memiliki konstruktor, ya. Maka dalam hal ini, dalam kasus ini, maka nanti di dalam subclass-nya itu juga wajib memiliki konstruktor. Ya, wajib ya. Yang mana konstruktor miliknya subclass itu nanti diarahkan ke konstruktor superclass-nya. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Nah, untuk mengarahkan konstruktor subclass itu ke subkonstruktor superclass-nya nanti kita gunakan perintah super di sini. Oke. Nah, kita akan mencoba mempraktekkan 3 hal ini. Ya. Baik, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana kita mengkebiri ya, atau menjadikan sebuah kelas itu dia supaya tidak bisa diturunkan menjadi subkelas yang baru ya. Misalkan di sini saya pertama membuat kelas A ini ya. Ini dia punya atribut my atribut 1, kemudian my method 1, dia mencetak hello seperti ini. Nah, sekarang kita buat kelas B ya. Kelas B ini misalkan dia subkelas dari A. Maka di sini kita extends A seperti ini. Oke, tidak ada masalah ya. Nah, sekarang kita ingin buat supaya kelas B ini nanti dia tidak bisa memiliki subkelas ya. Maka caranya kita cukup menambahkan modifier namanya final seperti ini. Oke, seperti ini. Public final, maka nanti tatkala kita membuat misalkan kelas C ini, kelas C ya, kelas C ini kita mau jadikan subkelasnya dari kelas B. Kita lihat ya, extends B. Nah, maka di sini ada tanda merah seperti ini. Ada keterangannya cannot inherit from final B. Maka di sini kita tidak bisa menjadikan kelas C ini sebagai subkelas dari kelas B, di mana kelas B itu dia sifatnya adalah final. Nah, seperti itu. Ya. Itu untuk menerapkan konsep pengkebirian di dalam sebuah kelas, ya. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan ya atau menunjukkan tadi dikatakan bahwa jika superkelasnya dia memiliki konstruktor, maka subkelasnya juga memiliki konstruktor juga, wajib memiliki konstruktor. Nah, di sini saya akan tunjukkan contohnya. Misalkan di sini ada kelas A, dia memiliki satu buah atribut, my atribut 1, kemudian sebuah konstruktor seperti ini. Ya. Konstruktor A ya sama ya konstruktornya kan di sini namanya sama seperti nama kelasnya. Nah, di dalam konstruktor A ini di sini ada satu buah argumen yaitu X ya. X nanti dia di-assign ke dalam my atribut 1 seperti ini ya. Nah, kemudian kita coba membuat kelas B yang merupakan subkelas dari A ya. Oke, di sini kita berikan extends A. Nah, setelah kita berikan extend A, di sini tiba-tiba di sini langsung muncul merah, ya. Nah, di sini merah di sini artinya apa? Artinya bahwa kita perlu menambahkan konstruktor di dalam kelas B itu, ya. Karena kalau tidak kita tambahkan konstruktor, maka ini dia error ya, error. Nah, konstruktornya nanti kita arahkan ke konstruktor dalam B-nya nanti kita arahkan ke konstruktor miliknya superkelasnya atau A di sini, ya. Maka di sini kita wajib memberikan atau membuat konstruktor seperti ini. Misalkan seperti ini ya. Oke. Ya. Nah, nanti argumen di dalam konstruktor B itu nanti kita arahkan ke konstruktor miliknya superkelasnya di sini. Maka nanti di sini kita berikan perintah super X-nya seperti itu. Oke. Ya. Berarti nanti ketika konstruktor B itu nanti dia dipanggil, dia akan menjalankan konstruktor miliknya A-nya. Nah, A di sini cara mendefinisikan atau mendeklarasikan atau cara memanggil konstruktor miliknya superkelasnya kita menggunakan perintah super di sini. Kemudian ini adalah argumennya sesuai dengan argumen yang ada di konstruktor miliknya superkelasnya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini ada
dua buah konstruktor misalkan ya. Ada dua buah konstruktor. Misalkan di sini ada dua buah atribut ya, my atribut 2 ya. Nah, di sini misalkan seperti ini. Ini ada konstruktor pertama, ini cuma satu argumen saja. Kemudian nanti di sini misalkan my atribut 2 ini diberi nilai 0 lah, katakanlah seperti itu. Kemudian kita buat konstruktor yang kedua, ini X, kemudian di sini dua atribut ya, Y. Kemudian di sini untuk my atribut 1 kita beri nilai dari X-nya. Kemudian nilai dari my atribut 2 diambil dari Y-nya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, maka nanti di sini ini tidak terjadi error. Kenapa? Karena begitu nanti ini dia dipanggil ya, begitu dia dipanggil konstruktor B, ini sudah ada konstruktor miliknya A yang dipanggil, yaitu yang super X-nya di sini. Maka dia akan memanggil yang ini. Nggak ada masalah gitu. Ya. Bagaimana kalau misalkan di dalam B ini juga kita tambahkan konstruktor yang dengan dua argumen, ini juga bisa. Jadi di sini kita bisa tambahkan dua argumen juga ya. Integer Y. Nah, di sini kita bisa tambahkan seperti ini. Berarti nanti di sini dia akan memanggil konstruktor miliknya superkelasnya yang ini. Ya, seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa apabila di dalam superkelas itu dia terdapat konstruktor, ya, maka nanti di dalam kelas B-nya ini juga wajib memiliki konstruktor yang mengarah ke konstruktor miliknya parent kelasnya atau superkelasnya. Seperti itu. Ya. Ini konsep di dalam inheritance di dalam PPO. Nah, setelah kita tahu apa itu inheritance, ya konsepnya seperti apa, ya manfaatnya apa. Nah, sekarang kita balik ke studi kasus tadi. Tadi di awal dikatakan bahwa gaya coding yang tadi kita buat di awal itu dia tidak efisien ya, karena ada duplikasi beberapa perintah di dalam atributnya dan juga metodenya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menerapkan konsep inheritance itu di dalam kasus depan tadi, yaitu tentang proyeksi akad tadi, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menerapkan konsep ini di dalam coding Java-nya, ya. Baik, sekarang kita tinjau ulang kode program yang tadi kita buat di awal, ya. Tadi kita sudah membuat kelas pegawai seperti ini, ya. Nah, ini kita anggap sebagai kelas induknya ya, kelas parent kelasnya atau super kelasnya ya. Jadi nanti kita akan membuat kelas dosen yang merupakan turunan dari kelas pegawai. Kenapa? Karena dosen itu merupakan bagian dari pegawai ya. Maka nanti di dalam kelas dosen ini, nah kita tidak perlu menuliskan ini lagi ya, karena ini kan dia sudah dimiliki oleh kelas pegawainya ya. Maka caranya, ini kita cukup extend saja. Extend, kelas extend siapa? Extend pegawai. Nah, otomatis nanti di sini dia akan memiliki atribut yang sama seperti kelas pegawainya di sini. Ada kode, ada nama, ada golongan. Maka di sini kita bisa hapus. Oke, kita hapus saja. Nah, untuk yang NIDN ini karena hanya ada di dalam kelas dosen, maka ini ya kita tambahkan di sini, ya. Oke. Terus kemudian apalagi yang sama, yaitu gaji pokoknya. Nah, gaji pokok di sini karena tadi berlaku untuk semua pegawai termasuk dosen, maka di dalam kelas dosen itu kita tidak perlu menuliskan yang ini karena sudah ada di dalam pegawai. Ini kita hapus saja. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Nah, untuk yang khusus yang hitung tunjangan, karena ini hanya ada di dalam dosen, maka ini kita tambahkan. Seperti itu. Ya. Nah, di dalam NetBeans itu ada tanda ya untuk sebuah kelas yang dia memiliki subkelas, yaitu ditandai dengan tanda hitam seperti ini. Ini kalau kita dekatkan kursornya, maka di sini ada tanda titik hitam, ya. Itu nanti dia
menunjukkan bahwa dia itu memiliki subclass. Nah, untuk mengetahui subclass-nya apa sih dari kelas pegawai itu, kita cukup tinggal klik saja di sini. Nah, nanti dia akan langsung mengarahkan ke subclass-nya, yaitu di sini ada kelas dosen. Nah, seperti itu. Ini kelebihan di dalam NetBeans ya. Oke, seperti ini ya. Saya kira cukup mudah untuk dipahami ya. Dan semoga bisa diterapkan di dalam setiap proyek Anda untuk konsep inheritance itu. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pembahasan di chapter setelahnya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.